Sampai hari ini, Rusia masih menghadapi sanksi-sanksi berat dari negara-negara barat. Bahkan menurut data Castellum.ai, jumlah sanksi Rusia jadi yang tertinggi di dunia, yaitu sebesar 16.213 per 19 Juni kemarin. Dan gak cuma negara, tapi orang-orang kaya Rusia juga banyak yang dimiskinkan. Tapi perang masih terus jalan, berarti mereka masih ada duit dong. Nah, di sini kita akan bahas kenapa Rusia masih bisa ngebiayain perang. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Di video dedolarisasi, kita ada sedikit membahas gimana negara-negara pada makin gerah sama Amerika. Dan di situ kita ada mention sedikit tentang gimana Iran yang sebelumnya jadi negara dengan sanksi paling banyak sebelum Rusia itu nggak hancur. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Rusia, yang ekspor-impornya diganggu oleh polisi-polisi dunia. Ternyata mereka juga punya caranya sendiri untuk melawan sanksi. Kita lihat sanksinya dulu. Misalnya berlian. Inggris dan Uni Eropa melarang impor berlian dari Rusia. Padahal nilai ekspor berlian Rusia di tahun 2021 itu lebih dari 5 miliar US dollar. Lalu ekspor emas juga dilarang oleh Inggris dan Amerika. Nilai bisnis ini lebih gila lagi, yaitu sebesar 15,4 miliar US dollar pada tahun 2021. Korupsi BTS Kominfo ini lewat jauh. Selain itu, Barat juga mencoba mengganggu pendapatan Rusia dari sektor minyak, gas, dan batu bara. Misalnya Uni Eropa, mereka menghentikan impor minyak sulingan termasuk batu bara dari Rusia. Amerika dan Inggris juga sama. Mereka melarang seluruh impor minyak dan gas Rusia. Lalu Eropa dan Jerman, mereka sampai nggak jadi menggunakan pipa gas Nord Stream 2 yang baru aja selesai tahun 2021 kemarin setelah pembangunan selama 10 tahun. Dan berdalih kalau pipa ini cuma strategi geopolitiknya Putin, supaya Eropa makin bergantung sama gas dari Rusia. Padahal mereka oke-oke aja bergantung sama USD, ya walaupun punya euro juga. Nah, soal keuangan, Uni Eropa, Amerika, Inggris, dan Kanada juga membekukan asetnya Bank Sentral Rusia yang ada di negara-negara tadi. Lalu bank-bank besar Rusia juga dicoret dari SWIFT. Itu semacam sistem pengiriman dalam transaksi internasional, keuangan internasional. Sehingga akan merepotkan perdagangan internasionalnya Rusia karena urusan transaksinya jadi terhambat. Sanksi keuangan yang diberlakukan oleh negara-negara barat benar-benar berdampak signifikan pada Rusia. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa sanksi ini telah merugikan cadangan devisa Rusia sebesar 350 miliar US dollar dari total awalnya sebesar 604 miliar US dollar. Tapi menurut Hans Merket dari Layanan Informasi Perdamaian Internasional, sanksi Amerika terhadap impor berlian tadi itu nggak efektif. Karena sebetulnya sulit juga untuk nge-trace melacak asal-usul dari berlian. Dan Uni Eropa ternyata tidak ikut memberlakukan sanksi terhadap gas Rusia seperti Amerika dan Inggris. Karena mereka udah ketergantungan, which sekitar 40% dari kebutuhan gas di sana itu disuplainya oleh Rusia. Sanksi juga ditargetkan kepada oligarki, misalnya Abramovich yang harus menjual Chelsea. Aset Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia dibekukan. Belasan super yacht yang dimiliki pengusaha-pengusaha Rusia disita. Inggris juga melarang perusahaan Rusia untuk meminjam uang, dan Uni Eropa membatasi jumlah uang yang bisa disimpan oleh orang Rusia di bank-bank mereka. Dampak sanksi ini juga dirasakan oleh pembeli dan bisnis di dalam negara Rusia. Ribuan perusahaan internasional termasuk McDonald, H&M, Starbucks jadi berhenti beroperasi di sana. Walaupun tetap ada juga perusahaan global lain yang tetap beroperasi. Dalam hal ini ada beberapa larangan yang diberlakukan oleh Inggris, Uni Eropa, dan Amerika. Misalnya larangan ekspor barang dengan tujuan sipil dan militer, suku cadang kendaraan. Lalu ada juga larangan terhadap semua penerbangan Rusia dari wilayah udara Amerika, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada. Larangan ekspor barang mewah ke Rusia, termasuk penghentian penjualan visa emas yang memungkinkan orang kaya Rusia mendapatkan hak tinggal di Inggris. Semua tindakan tadi itu bertujuan untuk menghukum individu-individu yang dianggap terlibat dalam agresi militer Rusia, sehingga bisa memberikan tekanan ekonomi kepada mereka dan perusahaan-perusahaannya yang terkait dengan Kremlin, yang dianggap merugikan kepentingan internasional. Tapi bisnis-bisnis lokal di sana malah tumbuh subur. Ternyata Rusia emang kuat ekonominya. Rusia adalah negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Mereka juga salah satu pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Beberapa ahli mengatakan kalau ekspor minyak dan gas alam Rusia terganggu, diperkirakan harga komoditas tadi itu bisa naik hingga 50%. Dan ini udah terbukti dengan makin kayanya pengusaha-pengusaha Rusia yang main di sumber daya alam ketika harga minyak kemarin naik. Dan Direktur Geoekonomi dari Atlantic Council, Josh Lipsky, berpendapat bahwa kalau Barat melarang ekspor energi dari Rusia, memang hal tersebut malah akan menguntungkan Rusia. Karena SDA Rusia emang besar banget dan mereka masih memiliki tempat jualan lain selain Amerika dan Eropa. Dari World Top Exports ini,
Rusia adalah negara nomor 2 pengekspor crude oil terbesar di 2021. Rusia juga negara terbesar pengekspor semi-finished iron. Rusia juga diperkuat oleh sumber daya alam lain yang menjadi unggulan seperti kayu, titanium, dan mineral, which penting banget ini untuk produksi pesawat terbang. Produsen pesawat Boeing misalnya. Mereka bisa kena masalah serius kalau pasokan bahan tadi terputus. Selain itu, Rusia juga dikenal sebagai negara pengekspor batubara dengan nilai 17,6 miliar US dollar, gandum senilai 8,14 miliar US dollar, nikel 4 miliar US dollar, sampai ke nitrogen 3 miliar US dollar. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau gitu apakah ekonomi Rusia akan goyang atau malah mungkin hancur? Meskipun ada tekanan ekonomi yang signifikan, para ekonom mengatakan bahwa keruntuhan ekonomi Rusia itu tidak akan terjadi. Menurut Jack Sharples, seorang peneliti dari Oxford Institute for Energy Studies, sekarang ini kelihatannya tidak mungkin pengurangan ekspor gas ke Eropa dan sanksi terhadap minyak akan menyebabkan keruntuhan ekonomi Rusia. Karena seperti negara lain yang kena sanksi, Rusia jadi berfokus kepada partner dagang yang lain. Nah, kalau dilihat dari datanya The Independent, di sini kelihatan banget kalau ekspor minyak Rusia justru meningkat ke India dan China. Jadi dari 100% total ekspor mereka, sekarang 88%-nya itu ke India dan China. Dan walaupun kita bisa asumsiin India dan China tadi bakal dapat harga diskon, artinya revenue Rusia dari ekspor ini akan menurun, tapi tetap aja, sanksi dari barat jadi nggak berasa, kayak dicubit. Dan selain itu, pemerintah Rusia juga masih memiliki dana kekayaan nasional sebesar 154 miliar US dollar yang siap digunakan. Dan Sharples juga ternyata berpendapat bahwa biaya perang dan sanksi barat akan memiliki dampak ekonomi yang justru akan lebih terasa dalam jangka menengah di masa depan daripada dalam jangka pendek sekarang. Artinya saat ini ekonomi Rusia emang cuma keganggu sedikit sehingga masih bisa membiayai perang. Karena sanksi barat tadi itu jatuhnya ya nggak berasa. Di sisi lain ternyata tim ekonominya Rusia itu memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan ekonomi Rusia. Anggota tim ini termasuk Kepala Bank Sentral Rusia dan CEO Sberbank yang dikendalikan oleh negara Rusia. Jadi perekonomian Rusia ini ternyata lebih kuat daripada yang diperkirakan. Pada awalnya, para ahli memperkirakan bahwa ekonomi Rusia akan turun 10-15% di tahun 2022. Tapi Badan Pusat Statistiknya Rusia mengumumkan kalau penurunan yang terjadi, actualnya ternyata cuma sebesar 2,1%. Meskipun Rusia menghadapi sanksi berat dari Barat yang fokusnya ditujukan di sektor energi, tapi tahun 2022 mereka masih berhasil menerima pendapatan ekspor yang besar berkat kenaikan harga energi tadi. Plus mereka juga selama ini jadi memperkuat perdagangan dengan Asia. Nah, strategi dan cara manajemen tadi kalau terus dilakukan dengan cara yang baik, dengan bijak, itu bisa aja malah menghindari keruntuhan ekonomi dan bahkan malah makin memperkuat ekonomi Rusia ke depannya. Menurut Sazonov, seorang filsuf asal Rusia, tidak ada contoh di mana keinginan suatu negara untuk berperang itu benar-benar dihancurkan, dihilangkan keinginannya oleh tekanan ekonomi. Dia juga memberikan contoh Iran, yang berhasil bertahan dan berperang selama beberapa dekade meskipun menghadapi sanksi dari negara-negara barat. Begitu juga dengan Korea Utara, yang selama ini telah diisolasi selama beberapa dekade, tetap aja masih berhasil mengembangkan bom nuklir. Rusia memiliki sumber daya di dalam negeri dan mereka bisa mengelola itu dengan baik. Oleh karena itu, meskipun sanksi ekonomi mungkin memiliki dampak, Rusia masih memiliki kemampuan untuk terus melanjutkan perang. Nah, itu dia cerita tentang gimana Rusia dan Putin masih bisa ngelanjutin perangnya mereka. Dan yang gue tangkap secara pribadi, kelihatannya sumber daya, otak bisnis, dan kemampuan militer lah yang intinya bisa bikin Rusia terus ngekonfront Amerika melalui tumbalnya Ukraina. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.